Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan hari ini saya pengawas Sekolah Binaan SD Pesantunan 01 sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Maratun SPD dan Ibu Guru kita yaitu Ibu Rofiani Ambarwati SPD. Dan hari ini kita akan melakukan wawancara tentang SPMI. Dan sebelumnya kita yel-yel dulu Ibu cantik. Iya. SD Pesantunan 01 Untuk menjadi murid Indonesia hebat. Yeay. Luar biasa. Hari ini pagi yang cerah dengan suasana mentari yang luar biasa. Semoga di kegiatan wawancara ini kita akan bisa meningkatkan progres peningkatan mutu sekolah kita. Dan terkait dengan penjaminan mutu, bahwasanya kegiatan ini sebagai gambaran bahwa sekolah kita sudah mencapai pada tahap peningkatan mutu yang sampai di mana, sehingga pengawas bisa memberikan identifikasi, pengawas bisa memberikan strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan mutu di SD Pesantunan 01. Oke? Ibu cantik sudah siap? Siap. Iya. Kita akan mulai wawancara hari ini. Indikator yang pertama, apakah sekolah sudah memiliki RKT tahun 2026-2027? Sudah Bu, sudah direncanakan berdasarkan evaluasi tahun yang sudah lewat dari tahun 2005. Kita bersama kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan, wali murid, komite, dan pengawas sebagai pembina. Berarti sudah disusun dan bentuknya sudah berupa dokumen. Dokumen apa saja Bu Novi yang ada di situ? Dan Bu Novi lihat bahwasannya memang RKT kita sudah tersusun. Ya, RKT sudah tersusun berdasarkan hasil rapat dan diskusi dari stakeholder, yaitu dari kepala sekolah, pembina sebagai pengawas sebagai pembina, guru, wali murid, dan komite dalam bentuk fisik rencana kerja tahunan yang sudah ada SK pengembangnya. Kemudian yang kedua, lembar pengesahan RKT yang disahkan oleh ketua komite, pengawas, dan kepala sekolah. Bu Dokter, Ibu melihat bahwa di dokumen itu selain tadi ada SK, kemudian disebutkan buat pengesahan, ada dokumen apa lagi yang ada di rencana kerja tahunan? Dengan yang ada misalkan Setelah proses penyusunan itu SK, lembar pengesahan, kemudian ada yang ada daftar hadir, undangan, terus notulen, terus kemudian ada kegiatan asli. Jadi di dalam dokumen itu sudah bisa lihat sudah lengkap, ada oleh SK, ada lembar pengesahan, daftar hadirnya ada di lampiran, undangannya ada, kemudian notulen rapat dan juga foto kegiatan penyusunan RKT juga ada. Oke, Ibu Kepala Sekolah, ketika RKT sudah dibuat, kemudian apakah benar RKT itu menjadi pedoman ketika itu melaksanakan rencana penjaminan selama 1 tahun? Ya, karena untuk ke depannya kita harus melihat dari apa yang diprioritaskan RKT sesuai dengan apa yang di rapor pendidikan itu yang harus kita prioritaskan Bu. Berarti rencana kerja itu memang menjadi pedoman dalam melaksanakan kinerja di SD Pesantunan 01 selama 1 tahun ke depan. Tidak hanya di mari, tidak hanya ditaruh di meja, tapi menjadi nyawanya nih. Dengan yang merencanakan dan melaksanakan kinerja 1 tahun ke depan. Oke Bu Novi, apakah dengan sebagai guru melihat benar-benar dengan proses perencanaan program kepala sekolah itu memang ya sesuai dengan sudah direncanakan di RKT itu? Iya,
Untuk program rencana kerja yang sudah dibuat dari para pemangku kepentingan stakeholder sudah sesuai dan diimplementasikan dalam tahun ajaran 2026-2027. Contohnya yang numerasi, melalui pembiasaan numerasi yaitu memahami teks numerasi, kemudian remedial bagi murid yang masih kurang terhadap numerasi dan perbaikan. Selain itu ada pembiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan mitigasi bencana selaku program untuk peningkatan karakter murid. Kemudian selain itu yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui yang sudah dilaksanakan yaitu supervisi akademik. Mantap. Komplit ya Bu ya. Berarti di situ sudah RKT kita tahunan ini terus tinggal dieksekusi aja ini ya. Oke. Ketika jenengan sudah melakukan nyusun RKT, apakah ada evaluasi untuk penyusunan RKT untuk tahun berikutnya? Ada Bu. Yang tadi Kapan dilaksanakan Bu? pada waktu asesmen akhir semester. Akhir semester. Berarti selama 1 tahun sekali ya. Kemarin dilaksanakan di bulan apa? Bulan Habis rapat ya Juni ya? ya Juni berarti semester pertama. Semester perapotan kenaikan kelas Iya, berarti ya? itu Juni. Juni ya. Ya, di bulan Juni sudah akan evaluasi tentang kinerja kepala sekolah. Siapa yang terlibat di dalamnya? Yang diundang guru-guru ya, ada pendidikan, murid, komite, pengawas, Semua ya. Wali murid perwakilan Iya, ya. ya, Oke. Dari hasil evaluasi itu Bu Novi, dan lihat enggak bahwasanya evaluasi yang sudah disampaikan itu benar-benar sebagai refleksi program untuk dimanfaatkan dalam penyusunan RKT berikutnya. Ya, berdasarkan hasil rapat antara stakeholder yang sudah dilaksanakan itu digunakan sebagai refleksi untuk membenahi apa yang kurang dari hasil rapot pendidikan melalui perencanaan berbasis data yang merupakan panduan penyusunan rencana kerja tahunan di SD Negeri Pesantunan 1. Oke, coba saya diberikan contoh bagaimana sih rencana kerja tahunan jenengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi dibuatkan oleh kepala sekolah untuk kegiatan rencana kerja tahunan 1 tahun ke depannya yang sudah direncanakan seperti apa? misalkan yang diimplementasikan itu numerasi ya, biasanya kepala sekolah menekan untuk kebiasaan-kebiasaan untuk berhitung karena anak-anak mungkin belum Banyak lah ya. kurang ya, maka digunakan dengan adanya sebelum masuk guru harus memberikan soal yang menuju perhitungan supaya anak kebiasaan bisa menghitung cepat. Itu dalam hal ini kebiasaan sebelum sekolah diberi kekuatan Ya, kan program ya, keunggulan dari sekolah ini dia numerasinya yang kondisinya sedang ya, sehingga menjadi besok lebih baik. Oke, Ibu Dokter, apakah RKT yang sudah disusun dan direncanakan itu benar-benar menjadi satu anak menjadi kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih terarah dengan adanya RKT yang disusun? Ya, karena sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama-sama kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite, komite pengawas, itu yang harus diprioritaskan. Jadi kita harus apa yang supaya ditingkatkan lagi dengan cara seperti itu, misalnya penguatan atau kebiasaan yang belum dilaksanakan. Kan sebelum masuk sekolah kita harus memberikan pada anak atau peralihan atau apa itu kebiasaan usia. Oke, Bu Novi, apa benar? Iya, benar. RKT itu menjadi
terarah kita melaksanakan program. Ya benar. Apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah sesuai dengan implementasi yang sudah dilaksanakan Ibu, karena RKT itu merupakan panduan sekolah untuk memperbaiki kualitas mutu di sekolah ini. Jadi kita ingat ketika sudah kita benar-benar melakukan itu sesuai RKT, kita tinggal lihat nih agenda hari ini apa sih, bulan Agustus mau kan apa nih, ada kegiatan di sini. Ada kegiatan aku udah boyke saat ini anggaran yang sudah kita rencanakan akan pergi ke manage gitu ya Bu. Oke, apakah penyusunan RKT ini sudah benar-benar didasarkan pada hasil rapor pendidikan dan data pendukung lainnya? Ya, sesuai dengan tadi yang prioritaskan kita masukkan dalam atas sesuai apa yang ya sesuai masalahnya di rapor ya, pendidikan apa, terus kemudian dijadikan benar juga ya dari rapor pendidikan tadi. Tadi yang sedang apa ya Bu di rapor pendidikan? numerasi semuanya ya, Numerasi. tapi yang agak menurun Perlu ditingkatkan lagi. tapi sesuai dengan apa yang sudah dirapatkan oleh kepala sekolah. Oke, Bu Novi, coba dijelaskan Bu Novi. Apakah misalnya kerja yang sudah dibuat oleh tim itu sudah didasarkan pada hasil rapor pendidikan dan juga pada data pendukung lainnya? Ya, untuk penyusunan rencana kerja tahunan di SD Negeri Pesantren 01 sudah berdasarkan hasil identifikasi awal, yaitu analisa dari hasil rapor pendidikan 2025. Untuk numerasi hasilnya menurun dalam kategori sedang, turunnya sekitar 10% dalam proses memahami teks numerasi. Kemudian data pendukung yang digunakan juga yaitu berdasarkan dari hasil asesmen nasional, kemudian dari data pokok pendidikan atau DAPODI, kemudian hasil supervisi akademik. Selain itu adanya evaluasi pelaksanaan program Ibu, serta kondisi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan numerasi tersebut. Nah, kemudian dari langkah tersebut, maka untuk pembenahinya di SD Negeri Pesantren 01 itu membuat program pembiasaan, yaitu gerakan numerasi pada kegiatan pembiasaan Ibu. Kemudian selain itu juga ditekankan juga pada pembelajaran dan asesmennya. Jadi lebih dikuatkan melalui lembar kerja murid yang sesuai dengan apa yang diperlukan dalam kegiatan numerasi tersebut. Tentunya itu tetap harus didasarkan di atas, dianggarkan di situ biar ini jangan lupa kode atas dan kode rapor pendidikan harus sinkronis. Oke, berikutnya Ibu Kepala Sekolah nih. Ini dulu dekat. Iya. Iya, apakah kurikulum sekolah yang sudah dibuat ini KSP kita nih Bu Pusat itu sudah memuat perencanaan dalam bentuk kalender akademik yang bagaimana menyusun Sudah belum kita seperti harus musyawarah dulu dengan guru, tim ya tim pada sekolah, guru dan pemangku jabatan, terus pengawas juga, dan masyarakat yang lebih apa ya, sebagai yang mungkin kontrol pinter nanti kita undang untuk kurikulum. Bu Novi, mohon diperjelas lagi nih, dikuatkan lagi. Apakah Ibu mengetahui bahwa kurikulum sekolah ini sudah memuat kalender akademik sebagai acuan pelaksanaan kegiatan? Iya, tentunya kalender pendidikan itu sangat penting karena itu merupakan otak dari program suatu kegiatan. Jadwalnya harus terarah. Iya, Misalnya kegiatannya di bulan Maret ada ASTS, di Juni ada ASAS, ada asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan perkebinekaan itu harus jelas. Kemudian kegiatan supervisi, kegiatan evaluasi itu harus ada panduannya di kalender pendidikan karena itu merupakan jadwal yang sudah kita buat sehingga ketika pelaksanaan akan berjalan dengan baik dan efektif. Ya, berarti
program yang sudah dilaksanakan oleh SD Pesantunan 1 ini sudah sesuai dengan rencana kerja tahunan dan tentunya juga sudah sesuai dengan kalender akademik yang sudah disusun. Seandainya nih Bu Profesor, tiba-tiba kalau kita ini ternyata harusnya tanggal 1 bulan Agustus nih harus ada kegiatan ring kelas atau kegiatan di luar untuk meningkatkan mutu anak. Ternyata kondisi cuaca atau apa pada saat itu tidak terlaksana. Apa kendala hambatan jika itu ternyata tidak sesuai dengan kalender rencana kita? Kalau tidak sesuai dengan target, bisa dipending dulu atau misalkan nanti ditunggu atau tanggal ini kayak gitu sesuai dengan kondisi dan lingkungan, apakah ada hujan apa gimana, ada acara apa, nanti bisa dipending. Oke, tapi tetap dilaksanakan yang bilang kan ya? Tetap dilaksanakan. Ya. Oke, makasih Bu Tosel. Oke Bu Novi, apakah dengan mengetahui dan bahwa hasil RKP yang sesuai dengan target itu disampaikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru? Ya, untuk hasil kalender pendidikan itu disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah karena selaku penanggung jawab kegiatan di SD Negeri Pesantunan 1, maka kami juga guru tahu jadwal-jadwal dari asesmen tersebut ya, baik asesmen sumatif, kemudian evaluasi, tentunya tadi yang sudah disampaikan kegiatan off kelas itu sudah terjadwal dan terarah sesuai dengan panduan. Jadi kami guru harus bekerja dan melakukan suatu kegiatan itu sesuai dengan panduan kalender pendidikan. Jika misalkan hal tersebut ternyata ada hujan, kemudian musim-musimnya itu tidak menentu, maka kami guru akan bermusyawarah dengan kepala sekolah dan wali murid untuk membahas hal tersebut dan mempersetujukan sesuai dengan apa yang sudah kita buat agar pelaksanaannya lebih efektif, Ibu. Ya, berarti RKP dan kalender akademik ini sudah disosialisasikan ke semua warga sekolah dan pemangku-pemangkunya. Harapannya jika ada sesuatu hal yang bisa dibicarakan dari schedule biasanya dari schedule lagi bisa dilaksanakan di agenda berikutnya. Ya. Oke, Bu Kepala Sekolah, apakah dalam proses pembuatan kurikulum ini kita sudah menganalisis dari evaluasi masukan dari berbagai pihak? Ada pengawas, ada komite, kemudian ada orang tua. Seperti apa nih masukan-masukannya? Mereka mengevaluasi kurikulum kita. Sudah dulu, misalkan diantaranya guru-guru, komite, misalkan murid, harus pendidik pengawas bagaimana. Kalau misalkan komite ini harus ditingkatkan masalah kualitas pendidikannya seperti presiden. Dari orang tua, Dari orang tua tadi untuk apa sih supaya ditingkatkan lagi jalan ya, guru. Ya, kalau komite tentang lingkungan mungkin satgas karena di sini banjir, maka kemarin dilaksanakan adanya misalnya aktivisasi untuk supaya kalau upacara tidak banjir. Kelihatannya bersih tuh hatinya, enak. Iya, insya Allah nanti ke depannya biar semuanya rapi semuanya. Amin, amin. Jadi ya mohon dukungan Betul ya Bu, insya Allah. awas ya, mohon bimbingan ke Insya Allah. depan. Oke, Bu Kepala Sekolah, tadi dikatakan bahwasannya di evaluasi itu setiap pihak kepentingan memiliki masukan-masukan. Masukan-masukan tadi menjadi bahan program sampai tadi untuk tahun berikutnya. Kemudian dalam masukan itu menjadi satu peluang untuk bisa bagaimana program ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademiknya. Nah, untuk Bu Novi, apa benar bahwasanya dalam penyusunan RKP tadi yang evaluasi sudah dilakukan oleh beberapa pihak ini tadi benar-benar dijadikan satu proses
untuk menjadi dasar dalam menyusun program berikutnya? Ya, hasil refleksi tersebut digunakan untuk membenahi apa yang kurang dari SD ini. Misalkan contohnya kualitas pembelajaran. Di situ berarti kita sebagai guru berdasarkan hasil musyawarah akan melakukan suatu inovasi pembelajaran, yaitu melalui IHT, kemudian pelatihan mandiri melalui ruang pendidikan, kemudian mengikuti KKB, dan tentunya melakukan suatu FGD sesama antar guru. Oke, Bagaimana sih? jelaskan dong. Kapan disesuaikan dengan pendidikan? Kapan IHT mau dilaksanakan? Pelatihan mandiri kita mencoba untuk menguatkan PMM-nya ya di ruang GTK itu benar-benar dikerjakan karena di rapor pendidikan itu ada nilainya itu. Kalau untuk pelatihan mandiri di ruang PTK, di ruang pendidikan itu mulai bulan ini Bu, di bulan Juli ya. Saya Ya, juga ya. mengikutinya. Kemudian nanti kalau di jadwal di Kaldiknya untuk IHT-nya itu kami rancang di bulan September itu. Karena di bulan Agustus kan banyak kegiatan pramuka, 17 Agustus, sehingga di jadwal itu di bulan September. Kemudian untuk evaluasi guru dirancang itu di bulan Juni dan di bulan Desember. Juli. Juni. Ya, Juni untuk evaluasi. Iya, evaluasi yang guru. Oke, yang evaluasi guru untuk kualitas pembelajaran itu kapan dilaksanakan? Dilaksanakan awal Untuk supervisi akademik dan observasi kinerja? ya dilaksanakan 1 semester sekali. Iya, itu rencananya di RKT, di Kaltik di bulan apa? September apa Agustus ini? Di bulan Juni. Ya, Supervisi akademik Maret. di bulan ya kalau semester satu September, kan ya. Juli Agustus September ya Iya, ya September. iya kayaknya di September bulan September Iya, tuh ya September. September ya. Nah, ada observasi juga di Iya. situ. Nah itu tugasnya kepala sekolah untuk benar-benar bisa mengevaluasi kualitas pembelajaran dari supervisi tadi sehingga jenengan bisa mendampingi, bisa melakukan pembinaan. Biasanya kayak apa nih bentuk pembinaan kepala sekolah kepada guru dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Biasanya mungkin ada guru yang mungkin yang supaya aktif, anak itu menggunakan digital itu bagus. Jadi ya semua guru harus menggunakan fasilitas yang ada, yaitu yang pakai TV yang besar itu mendorong menarik ke situ sekali ya. untuk anak-anak dalam pembelajaran. Dan berikan secara individual atau pembinaan yang sudah terjadwal untuk melakukan tindak lanjut dari supervisi yang sudah dilakukan kepada guru-guru. Kalau untuk pembinaan, misal ada salah satu guru yang kurang, nanti tak panggil di kepala sekolah kita. Ini harus sebaiknya seperti ini. Kalau misalkan anak-anak kami Sangat bersyukur atas bantuan Ibu Kepala Sekolah yang sudah melakukan supervisi akademik sesuai jadwal, sehingga kami guru akan lebih memperbaiki kualitas pembelajaran. Ya, untuk pembinaan kepala sekolah seperti apa? Bentuk pembinaannya biasanya melalui forum grup diskusi antara guru dengan kepala sekolah, kemudian membahas hasil observasi hal tersebut yang sudah dilaksanakan. Biasanya kan Ibu Kepala Sekolah kan mengobservasi satu-satu guru. Kemudian kita kan akan mengisi hasil refleksi tersebut. Nah, maka dari hal tersebut nanti kita akan melakukan evaluasi secara bersama, dan tentunya juga kami guru juga mendengarkan refleksi juga dari guru yang lain, bagaimana sih strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Berarti kepala sekolah sudah melakukan pembinaan baik secara individu maupun secara pembinaan secara paskal bersama dengan guru-guru yang lain. Oke, maka kepala sekolah semoga proses evaluasi di kualitas pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi guru untuk melakukan proses pembelajaran yang terbaik. Oke, di dalam RKT apa sudah memuat program satu kualitas pembelajaran,
dua peningkatan kompetensi guru, dan kemudian pengelolaan dan pemeliharaan satgas. Sudah. Sudah ya, sudah masuk contoh kegiatannya tadi apa tuh? Kalau kualitas pembelajaran di LKP yang numerasi tadi, ya tadi udah numerasi, kebiasaan ya, numerasi di kualitas pembelajaran untuk muridnya, minggu meningkatkan supaya untuk peningkatan kompetensi, terus kebiasaan-kebiasaan itu ya yang supervisi tentang sekolah dan guru bisa nanti juga ada pembiasaan supaya anak membentuk karakter yang lebih. Untuk peningkatan kompetensi sekolah kita punya tombol itu, punya tombol yang setiap berapa bulan nih pelaksanaannya Brobi. Kalau untuk sementara ini komunitas belajar itu dilaksanakannya 1 semester 2 kali. Jadi 1 tahun itu 4 kali. Jadi belum rutin seperti yang tiap bulan. Jadi komunitas belajar ini baru-baru aja. Contohnya kalau yang kemarin itu komunitas pembelajarnya membahas tentang pengisian raport, kemudian penggunaan digitalisasi, Linja, bisa dilakukan di komunitas belajar bareng-bareng. Iya. Oke. Ya. Berarti di kualitas pembelajaran sudah ada, peningkatan kompetensi juga sudah masuk di LKT. Jangan lupa tadi IHT di semester 1 ya, lakukan itu masukkan anggaran. Bukan hanya KKP saja, kita punya rapat pendidikan ya instansi kita. Di Satgas tadi apa penguatan yang di pengelolaan dan pemeliharaan Satgas? Kalau pengelolaan sarana dan prasarana di Arkas itu kan ada maksimalnya ya Bu ya, 20% dari pagu. Jadi kalau pemeliharaannya di sini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, seperti mengecat ruangan, kemudian dekorasi kelas gitu. Karena kalau untuk paving itu melebihi dari anggaran Arkas gitu. Jadi sementara itu pengajuannya di Arkas itu adalah untuk lingkungan kelas yang nyaman. Jadi ada pengecatan, kemudian perbaikan kamar mandi, perbaikan perpustakaan, seperti itu. Iya, sehingga murid nyaman dan tentunya menjadi motivasi, inspirasi buat anak-anak dan pastinya untuk mendukung proses pembelajaran ya. Oke, kayaknya ini sudah terakhir nih. Satu lagi indikator. Oke, Ibu Kepala Sekolah, bagaimana sih ketika dalam proses evaluasi, di dalam Arkas ya sudah masuk semuanya, di situ anggarannya berapa, bagaimana Kepala Sekolah manage antara LKP dan Arkas agar ini kegiatan dan secara anggaran ini bisa berkesinambungan? Untuk RKT dan Arkas kita harus melihat kondisi Sesuai kebutuhan sekolah ya. sekolah kita. Jadi nanti bisa dibicarakan apa yang dibutuhkan dan apa yang sekiranya diprioritaskan itu sesuai dengan anggaran meski kita Untuk penyusuan Arkas tentunya sesuai dengan UKT. Contohnya yaitu untuk numerasi sedang, di Arkas sudah dianggarkan tentang penguatan numerasi juga melalui misalkan pengadaan lembar kerja murid numerasi. Kemudian selain itu juga ada anggaran untuk mitigasi bencana. Contohnya membuat poster mitigasi bencana. Kemudian setelah itu pembiasaan karakter juga, itu juga masuk di Arkas. Contohnya yaitu tadi pembuatan poster gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian pembelian mic untuk pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti itu Bu. Oke, berarti di indikator rapor terbaru di KIH, kesiapsiagaan bencana dan juga ketersediaan itu juga sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Oke, bagus sekali. Dan berikutnya kita akan menanyakan kepada kepala sekolah. Data internal dan eksternal tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwasanya itu memang sangat-sangat bermanfaat dan menjadi salah satu pendukung yang harus digunakan dalam proses perencanaan program. Kemudian kepala sekolah juga mengatakan bahwasanya
Evaluasi itu menjadi bagian untuk menganalisis data, kemudian untuk ditindaklanjuti untuk di program perbaikan berikutnya. Apa sih bukti evaluasi sekolah telah menggunakan sumber data internal dan eksternal? Ya, kita bisa nih bahwa evaluasi sekolah itu tadi kita melakukan evaluasi 1 tahun sekali. Kemudian ada yang terlibat, ada ketua komite atau pengurusnya, kemudian ada kepala sekolah, ada guru, dan orang tua. Bukti sumber data internal ini digunakan sebagai sumber data. Misalnya, oh ya, di kegiatan di SD Pesantren 1 ternyata untuk sampahnya ini sudah melakukan papilisasi, sudah ada foto kegiatannya, sudah ada data hadir kegiatan itu yang melaksanakan, masih separuh jalan nih, berikutnya harus bagaimana nih. Nah itu kan sumber data yang konkret yang bisa dilakukan, berikutnya harus seperti apa. Oh ya memang seperti itu atau bagaimana? Iya harus misalkan tadi ya di apa Dokumentasikan ya, dokumentasikan. ya, terus Mungkin Mas Robi sudah lihat latihan papilisasi itu, contoh real itu. Ya, berarti yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada wali murid melalui suatu rapat atau musyawarah, membahas tentang tentunya harus ada undangan dulu, kemudian daftar hadir dari sosialisasi tersebut, kemudian ada notulennya. Dari notulen tersebut maka akan dimusyawarahkan bersama bahwa untuk kegiatan sarana prasarana itu bisa dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan anggaran Arkas Sekolah Pagu di SD Negeri Pesantren 1. Iya, untuk kegiatan sarpa seperti ini, komite seberapa besar pengaruhnya terhadap proses peningkatan mutu sekolah di bidang sarpa? Tentunya komite berperan besar 100% karena kolaborasi antara komite itu harus sangat kuat karena komite itu sebagai penghubung antara sekolah dengan murid, sehingga ketika kita mengadakan suatu sosialisasi itu komite harus ada. Ada program kegiatan yang perlu kolaborasi dengan komite sebagai tangan panggilnya sekolah untuk bisa mediasi dengan orang tua. Oke, untuk sumber data eksternal tadi kan sudah digunakan tadi dalam proses evaluasi. Macamnya tadi ada rapat pendidikan, ada dari komite, masukan, saran, ada kemudian juga ada pembinaan pengawas. Apakah pengawas sudah melakukan proses pembinaan terutama dalam progres rapat pendidikan di sekolah? Oke, seperti apa bentuknya Bu yang dia rasakan? pembinaan penguatan pembinaan yang mengacu kepada kemajuan sekolah itu sendiri. Ya, oke. Bu Novi sebagai guru nih, kemudian sudah merasakan bagaimana sih proses pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, terutama dalam memacu untuk peningkatan progres rapat pendidikan. Ya, baik. Untuk pelaksanaannya, Ibu Pengawas itu selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap ada kegiatan sebagai bentuk kontrol terhadap peningkatan kualitas pada rapat pendidikan. Misalnya contohnya yang sudah terlaksana, ketika pelaksanaan asas sumatif adanya monitoring dan evaluasi. Kegiatan MPLS juga dibina, dimonitoring dan dievaluasi dan adanya rencana tindak lanjut. Kemudian kegiatan SPMB, kemudian kegiatan IHT, kegiatan supervisi, tentunya itu peran pentingnya juga dari Ibu Pengawas karena pengawas juga merupakan stakeholder dari kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Kalau kita mau NEF biasanya di administrasinya Ya, ada administrasinya. Karena apa? Karena kita harus kembali bahwa peningkatan itu berbasis data. Ya. Data itu sebagai salah satu yang ya bisa didokumentasikan, dan itu salah satu untuk mengukur bagaimana sih mutu di sekolah kita. Ya, oke. Yang terakhir, untuk kayaknya udah ini. Yang terakhir, seberapa manfaat dan pengaruh peran pengawas
dalam memotivasi sekolah ini untuk mencapai tingkat mutu yang lebih baik lagi? Sangat pengaruh sekali dengan adanya pengawas, kita bisa yang tadinya ini belum ada, mungkin ini harusnya ini, jadi kita harus berarti yang harus dikenalkan ini, nanti kita bisa bersama dengan guru, kita bisa kolaborasi untuk pengawas supaya kita ada yang tadi prioritaskan, jadi kita menjadi meningkat. Misalnya tadi numerasi kurang, kata ibu harus ini, maka kita harus apa yang dikatakan pengawas kita laksanakan dengan bersama-sama semuanya, lingkungan dari murid, dari wali murid, komite, kita guru-guru dan kepala sekolah. Yang Bu Novi ini terakhir klimaksnya nih, sama pertanyaannya. Seberapa besar sih pengaruh dan manfaat pengawas dalam melakukan proses pembinaan di SD Kesampinan 1 dalam rangka untuk peningkatan mutu sekolah yang lebih baik? Peran pengawas sangat penting dan sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan mutu di sekolah ini, Bu. Karena kita sebagai guru dan wali murid itu akan lebih tahu bagaimana sih cara untuk meningkatkan mutu, bagaimana sih cara mengimplementasikan, tentunya itu atas arahan juga dari pengawas. Jadi peran pengawas itu sangat penting, dan terima kasih Ibu selaku pengawas yang selalu mendampingi kami untuk menjadi sekolah yang lebih meningkat kualitasnya. Oke, terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Luar biasa sekali wawancara hari ini. Dan inilah tadi wawancara tentang STMI. Semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Ibu Guru kita ini menjadikan satu inspirasi dan bermakna untuk meningkatkan mutu sekolah di Kesampinan 1. Terima kasih SD Kesampinan 1 Untuk menjadi murid Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.